Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kita nazari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten wekdal menika Allah Subhanahu wa taala bareng membalakan kita sedaya wonten ing masjid menika, wonten ing majelis ilmu menika. Majelis ingkang kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahanipun dan keridhaanipun wonten ing majelis menika. Bapak Ibu sedaya, tentunipun kita meyakini bahwa majelis kados ngoten menika inggih menika salah setunggalipun perkawis ingkang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya, dumateng hamba-hamba nipun. Sebab ugi Allah Subhanahu wa taala paring dawuh supados kita selaku tiyang ingkang beriman menika supados bertolabul ilmi. Tentunipun nalika Allah Subhanahu wa taala paring dawuh tentang suatu perkawis, tentunipun Allah menesnani perkawis menika, mencintai perkawis menika. Ugi mencintai tiyang ingkang tindakan perkawis menika. Menika wonten ing semacam thalabul ilmi, bermajelis ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti mengabarkan dalam sebuah hadis, nalika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ada Jibril, Allah bakal memanggil malaikat Jibril, kemudian mengatakan berfirman kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbu. Allah paling jauh kepada malaikat Jibril saat temannya aku Allah mencintai si fulan. Sebab kenapa? Dia telah melakukan apa yang dibuat dakwahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah paling jauh kepada Jibril supados mencintai hamba menika. Fahibbu, maka cintailah ya. Maka Jibril pun seketika itu mencintai tiang menika, tiang ingkang Allah Subhanahu wa taala tresnani. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Malaikat Jibril kemudian menyeru seluruh ahlus sama, penghuni langit. Sinten niku? Penghuni langit inggih menika para malaikat. Malaikat Jibril menyeru para malaikat wonten ing langit menika. Malaikat Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya saat temennya Allah mencintai si fulan, mencintai hamba menika. Fa'ahibbu, maka cintailah dia. Maka seluruh malaikat pun mencintai tiang menika, hamba menika. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni dunia menika, menungso ing alam dunia menika menjadi mencintai yang menika, diterima di tengah-tengah manusia. Nalika Allah Subhanahu wa taala sampun mencintai seorang hamba, Allah bakal perintahkan seluruh malaikat untuk mencintai tiyang menika. Pramila kita berharap kanthi lengkapipun kita menawi majelis menika Allah dan misalkan kita termasuk golongan yang Allah cintai, kemudian dicintai oleh para malaikat dan penghuni bumi menika. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kita sedang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan dalu menika kita insyaallah nglajengaken pembahasan terkait mawaris, sampun kita aturaken tentang mawaris menika. Saya menika terkait keutamaanipun, urgensinipun, pentingipun, kenapa kita mesti memperhatikan bab menika. Sebab menika terkait hak-hak
tiyang sanes utawi hak-hak ahli waris nggih. Ahli waris ingkang cacahipun pinten 25 nggih. 25 dari kalangan laki-laki wonten 15, dari kalangan perempuan wanita wonten kirang langkung nggih 5 wonten sedasa nggih wonten 10 ahli waris ingkang sehingga cacahipun seluruh ahli waris kirang langkung wonten 25 ahli waris. Dan ketika kita mau membagi harta peninggalan si mayit utawi harta warisan menika kedah mengumpulkan sedaya ahli waris menika. Nggih, kedah mengumpulkan sedaya ahli waris menika supados samangke ketika memang berhak menerima bisa disampaikan dumateng tiyang ingkang berhak. Kan ampun ngantos kita sampai menahan hak-hak yang sanes utawi ahli waris sanesipun. Nggih. Meskipun samangke boten sedaya ahli waris yang berkumpul dalam pembagian waris menika kemudian mendapatkan semuanya, belum tentu nggih, tapi napa berdasarkan kondisi ingkang wonten nggih. Sebagaimana ingkang sampun dipun jelaskan wonten ing panggihan ingkang sampun kepengker. Salajengipun wonten ing kesempatan menika kita sekedhik memberikan beberapa contoh nggih. Beberapa contoh penghitungan waris nggih, beberapa contoh penghitungan waris. Supados napa? Supados ingkang sampun kita jelasaken wonten ing panggihan sampun kepengker saged kita pahami langkung jelas malih. Contoh ingkang sepindah, okay. Kasus pertama ingkang dipun sebataken wonten ing buku menika nggih. Menika saged dados pegangan menawi mangke mampir wonten ing toko buku saged napa dipun patosi buku ingkang judulipun Tuntunan Praktis Hukum Waris ingkang dipun serat Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Niki terbitan Pustaka Umar niki wonten ing Jawa Barat, tapi mungkin wonten ing toko-toko terdekat mungkin niki wonten. Niki salah setunggalipun contoh kasus dalam masalah warisan. Okay. Misalipun wonten kasus seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan seorang istri, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki. Nggih kula ambali contonipun misalipun kasus pertama menika seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan niki ahli waris ingkang dipun ninggalaken pertama wonten istrinipun, niki ahli waris ingkang masih hidup. Istrinipun kemudian anak laki-laki satu orang anak laki-laki, kemudian wonten malih seorang anak perempuan dari anak laki-laki atau disebut cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Nggih, dados gambaranipun seorang laki-laki meninggalkan istri, jika ahli warisipun istri, kemudian anak laki-laki dan cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Terus pun di pembagianipun, nggih. Pertama kita lihat dulu, nggih. Ashabul furud. Ashabul furud menika ahli waris ingkang pikantuk jatah ingkang sampun ditentukan dalam Al-Qur'an. Nggih, wonten setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3 nika furud, nggih. Furud bagian ingkang sampun ditentukan dalam Al-Qur'an. Tidak semua ahli waris mendapatkan bagian menika, tapi hanya beberapa kemauan sampun kita jelaskan wonten ing panggihan sampun kepengker. Menawi kita tingali dalam kasus menika niki wonten ingkang ahli waris pun wonten 3 nggih. Istrinipun, anak laki-lakinya dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ashabul furudipun wonten ing kasus menika wonten 2. Wonten 2. Pertama nggih menika istri. Istri ada 2 kemungkinan mendapatkan 1/4 atau 1/8. Nggih. Menawi dalam kasus menika istri mendapatkan 1/8. Sebab napa? Wonten anak laki-laki. Nggih. Ketika mboten anak laki-laki maka istri mendapatkan 1/4. Dalam kasus menika
istri mendapatkan 1/8, ya 1/8. Kemudian niki ashabul furud yang pertama. Ashabul furud yang kedua wonten cucu perempuan dari anak laki-laki. Niki kemungkinan mendapatkan setengah, kemungkinan mendapatkan 2/3, kemungkinan mendapatkan 1/6 atau asabah bil ghair. Tetapi dalam kasus menikah, cucu perempuan menikah mahjub, terhalangi, ya, meskipun niki termasuk ashabul furud, termasuk ahli waris, tetapi dalam kondisi menikah cucu perempuan terhalangi atau sipun boten mendapatkan warisan. Sebab napa? Dipun halangi wontenipun anak laki-laki, ya, wontenipun anak laki-laki. Dados terhalangi, cucu terhalangi oleh anak laki-laki, sehingga anak perempuan boten mendapatkan. Ya, pramila dalam kasus menikah istri mendapatkan 1/8, ya 1/8. Kemudian anak laki-laki, nah niki istilahipun mendapatkan asobah, sisa nipun. Ya, dados anak laki-laki mendapatkan sisa harta warisan setelah diambil jatah istrinya. Istri yang meninggal tadi atau ini ibunya, anak laki-laki meninggal. Terus ibu ambil 1/8, kemudian sisanya diberikan oleh anak laki-laki. Dalam penghitungan waris menikah, kita kedah menentukan asal masalah. Asal masalahnya itu apa? Yang menikah kelipatan kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil dari pembilang, okay, pembilang atau penyebut, okay, penyebut yang di bawah, okay. Nah, yang pecahan, pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Okay, atas niki KPK atau selain kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut. Nah, ini penyebutnya wonten istri kalau mau mendapatkan jatah 1/8, ya, atas penyebutipun atau asal masalahnya kelipatan terkecil dari 1/8 karena cuma satu, ini ada 8 asal masalahipun. Mangke pinten warisanipun, pinten napa jumlah warisanipun dibagi menjadi 8, kemudian dikalikan jatah masing-masing, ya, jatah masing-masing. Misalipun niki wau kasusipun seorang laki-laki meninggalkan istri, anak laki-laki dan cucu perempuan. Kemudian misalnya meninggalkan warisan sejumlah 100 juta misalnya, okay, 100 juta. Atau 80 juta kemauan biar gampang perhitungannya, okay, 80 juta. Kemudian asal masalahnya pun ketemu 8, okay, maka istri mendapatkan 1 bagian, kemudian sisanya yaitu 7 bagian menjadi bagian anak laki-laki. Maka 80 juta dibagi 8, ketemunya pinten? 10 juta. Maka 10 juta dikalikan bagian masing-masing. Istri mendapatkan 1 bagian, kemudian sisanya yaitu 7 bagian menjadi milik hak anak laki-laki. Maka dalam kasus ini istri mendapatkan 10 juta. Ya, kemudian anak laki-laki mendapatkan 7 bagian, yang menikah 10 juta dikali 7 mendapatkan 70 juta. Nah, ini dalam kasus menikah ketika seorang laki-laki meninggal hanya meninggalkan 3 ahli waris kalau wau. Dan istrinya, anak laki-laki 1 orang, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang mendapatkan warisan hanya 2 saja, yang menikah istrinya dan anak laki-laki. Ya, istrinya mendapat 1/8, sampun ketemu bagiannya kalau wau 1 bagian sehingga mendapatkan 10 juta. Kemudian anak laki-laki mendapatkan 7 bagian, sisanya dari 8 bagian kalau wau maka mendapatkan 70 juta. Nah, ini contoh kasus pertama, ya. Kasus pertama. Saged tergambar boten iki. Contoh kedua, ya, contoh kedua.
Seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang anak perempuan dan bapak. Atas niki wonten dua ahli waris. Seorang laki-laki wafat meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan bapak. Nah, bagaimana memecahkan permasalahan menikah, kasus menikah? Kita perhatikan dulu, ya. Ashabul furud yang mendapatkan jatah bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran sinten, ya. Dan kita lihat di sini kedua-duanya termasuk ashabul furud. Pertama anak perempuan. Ini kemungkinan mendapatkan setengah dari harta waris, atau mendapatkan 2/3, atau mendapatkan asobah bil ghair. Dalam kasus menikah, anak perempuan mendapatkan setengah karena dia seorang diri dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian bapak pun dalam hal ini mendapatkan, dia sebagai posisinya menjadi dua di sini, ya. Pertama dia ashabul furud, kedua menjadi asobah, ya. Dapatkan sisa. Pertama dia jatahipun yang menikah 1/6, bapakipun jatahipun 1/6, kemudian ditambah sisanya. Kenapa mendapatkan sisa? Karena si mayit tidak memiliki anak laki-laki, maka ketika ada sisa diberikan kepada sinten, keluarga laki-laki yang paling dekat. Yang paling dekat pertama adalah anaknya. Ketika anaknya tidak ada, maka lari kepada bapaknya. Ketika bapaknya tidak ada, lari kepada saudaranya, saudara laki-laki sekandung. Kemudian ketika tidak ada saudara laki-laki kandung, lari ke saudara laki-laki satu bapak, dan seterusnya. Okay. Nah, dalam kasus menikah, ketika seorang laki-laki meninggal dunia hanya meninggalkan 2 ahli waris kemawon, ahli waris yang lainnya boten wonten sampun diputusi boten wonten sampun sedaya misalipun, maka di sini anak perempuan karena cuma 1 orang mendapatkan setengah. Okay. Kemudian bapak ibu mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Karena tidak ada anak laki-laki, okay. Tidak ada anak laki-laki. Kemudian mendapatkan asobah karena tidak ada anak laki-laki. Terus 1/6 ditambah sisa. 1/6 ditambah sisa. Kemudian kita tentukan asal masalah itu, okay. Utawi kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut kalau mau. Iki wonten angka setengah, okay. 1/2. Setengah 1/2. Ini bagian anak perempuan setengah, okay. 1/2 sehingga pembilangnya kita 2. Penyebutipun, ya, penyebutnya 2, angka 2, ya. Kemudian bapak pun mendapatkan jatah 1/6, penyebutnya adalah 6. Terus ketemu 2 dan 6, maka kelipatan terkecil dari penyebut ini adalah 6, ya. 6, maka 6 menjadi asal masalahipun. Atau sipun apa? Mangke jumlah harta warisanipun dibagi 6. Harta jumlah warisan dibagi 6 bagian. Kemudian tinggal dikalikan bagian masing-masing. Nah, ini kita mendapatkan anak perempuan setengah dari 6, setengah dari 6, ketemu di 3. Terus anak perempuan mendapatkan 3 bagian dari 6 bagian. Kemudian bapaknya mendapatkan 1/6 dari 6. Kita Pak 1/6 dari 6. 6 kita 1, ya. 1/6 dari 6 1, okay. 6 bagi 6 1 kali 1. Gini kok hasilipun 1. Kemudian bapak masih mendapat sisa dari bagian masing-masing tadi. Tadi anak perempuan mendapatkan 3 bagian. Kemudian bapak ibu pertama mendapatkan 1 bagian. Di jumlah itu Pak Bu 4 ya. Jadi sisa 2, sehingga bapak ibu mendapatkan 1 ditambah 2 sehingga menjadi 3 bagian. Sehingga dalam kasus ini anak perempuan mendapatkan 3 bagian dan bapaknya mendapatkan 3 bagian, sama-sama 3. Oke. Kemudian pemecahan berikutnya adalah berapa harta warisnya. Misalnya itu 60 juta misalnya, 60 juta. 60 juta dibagi 6, 10 juta, okay. 1 bagiannya 10 juta. Kemudian dikalikan bagian masing-masing, maka anak perempuan mendapatkan 3 bagian sehingga dikali 10 juta. Ketemunya pinten? 30 juta. Kemudian bapaknya tadi setelah dikalkulasi mendapatkan 3 bagian juga,
maka juga mendapatkan 30 juta. Nah, ini kok pemecahan permasalahan dalam kasus ini kok. Oke, pemecahan atau pembagian harta waris dalam kasus menikah ketika seorang laki-laki meninggal dunia meninggalkan dua ahli waris yang menikah nopo sinten anak perempuan dan bapak ibu. Oke, terus bukan semata-mata semuanya jatuh ke anak perempuan. Ada kemungkinan nanti anak perempuan mendapatkan seluruh harta warisannya. Kapan? Ketika tidak ada ahli waris kecuali satu anak perempuan saja. Ya, ketika seorang bapak meninggal dunia hanya meninggalkan satu orang anak perempuan saja. Ahli waris yang lainnya sudah boten-boten, sampun dipun cari, pun sedo-sedoyo misalnya pun boten-boten. Hanya tersisa satu saja yang menikah anak perempuan. Kemawon. Kemudian maka pertama kita perhatikan anak perempuan menikah jatahnya pun setengah, ya, setengah dari harta warisan. Kemudian sisa malih setengah pun karena nggak ada ahli waris yang lainnya, maka permasalahan menikah masuk dalam bab rot. Nah, ini bab nikah dari kita bahas. Ini sebenarnya wonten dua perkawis, dua masalah yang dari kita sampaikan. Masalah aul dan masalah rot. Aul menikah nalika jumlah masing-masing ahli waris melebihi daripada asal masalah. Asal masalah itu misalnya pun 6, kok dipun jumlah masing-masing bagian pun mendapatkan 8, nah, mungkin menjadi aul. Kemudian pembilangipun dipun atau penyebutipun diganti dengan angka 8. Insyaallah mungkin atau kesempatan lainnya kita sampaikan. Kemudian ada masalah rot. Rot itu ketika ada sisa dalam kasus menikah. Ashabul furud ingkang ahli waris ingkang pikantuk jatah ingkang sampun ditentukan sampun habis dan tidak ada asobah, boten wonten ahli waris yang lainnya, maka dikembalikan kepada ahli waris yang ada, yang menikah anak perempuan. Sehingga dalam kasus menikah anak perempuan mendapatkan seluruh harta waris. Ya, terus nikah ketika seseorang meninggal hanya meninggalkan satu ahli waris, yang menikah anak perempuan saja, maka dia bisa mendapatkan seluruh harta warisannya dengan catatan jatah pertama setengah, kemudian setengah malih sisanipun menjadi rot, yaitu sesuatu kelebihan yang dikembalikan kepada ahli waris. Tetapi ketika kemudian ada ahli waris yang lainnya, misalnya ada saudara laki-laki yang menikah pamanipun anak perempuan menikah atau saudara laki-laki mayit, maka sisanipun diberikan saudara laki-laki si mayit. Oke, data setengah untuk anak perempuan pun, setengah pun diberikan pamanipun atau saudara laki-laki yang meninggal kalau sisanya diberikan saudara pun, atau tidak jatuh kepada anak perempuannya seluruhnya. Nah, itu ketika ada dua ahli waris, anak perempuan dan saudara kandung si mayit atau pamannya anak perempuan menikah. Yang menikah ketika ada dua ahli waris. Salah sipun contoh ketiga, okay. Contoh ketiga, misalnya pun seorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris pertama suami, okay, suami, kemudian seorang anak perempuan, yang ketiga seorang anak perempuan dari anak laki-laki, cucu Pak, cucu dari anak laki-laki, kemudian seorang anak laki-laki dari cucu si mayit, ini apa gitu, cicit. Setelah cucu itu apa? Buyut ya, cicit. Buyut ya, buyut. Ini buyut laki-laki dari anak laki-laki, ya. Lalu setelah balik, ini ada seorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, beberapa ahli waris. Pertama ada suaminya, kemudian kedua ada anak perempuannya satu orang, ya. Kemudian yang ketiga ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ada buyut, ya, buyut laki-laki dari anak laki-laki. Nah, ini menjadi ahli waris. Wonten sekawan, ya, sekawan ahli waris. Bagaimana memecahkan permasalahan menikah? Pertama kita lihat dulu ashabul furud, ya, ahli waris ingkang mendapatkan jatah yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Pertama, ini wonten suaminipun.
Terus kalau istri meninggalkan harta, niki wonten ahli waris. Pertama ada suami. Suami dalam hal menikah mendapatkan kinten Pak Bu. Niki wonten furu'ipun, wonten anakipun. Dados suami mendapatkan 1/4. Nggih. Mendapatkan 1/4. Suami menunggu ada dua kemungkinan, bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan 1/4. Setengah ketika tidak ada anak, tidak ada anak laki-laki dan perempuan, maka mendapatkan setengah. Ketika wonten anakipun, wonten putranipun, saya perempuan atau laki-laki, maka suami berhak mendapatkan 1/4. Nggih. Terus niki suami mendapatkan 1/4, kemudian termasuk ashabul furud anak perempuan. Anak perempuan di sini mendapatkan setengah. Oke, mendapatkan setengah dari harta waris. Kemudian wonten seorang cucu perempuan, dan niki mendapatkan 1/6. Oke, mendapatkan 1/6. Kenapa mendapatkan 1/6? Karena keberadaan anak perempuan satu orang saja, sehingga mendapatkan 1/6 untuk melengkapi 2/3 dari jatah maksimal perempuan. Terus dalam warisan menikah, perempuan itu jatah maksimalnya pun 2/3. Ketika ada seorang anak perempuan satu orang saja, maka ada jatah setengah. Kemudian ketika ada cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia berhak mendapatkan 1/6 cucu perempuan. Oke, untuk menyempurnakan jatah maksimal perempuan sehingga menjadi 2/3. Ya, 2/3. Kemudian anak laki-laki ini buyutipun, ya, buyutipun kalau mau mendapatkan apa? Sisa. Ketika ada sisa, buyutipun mendapatkan sisa. Terus kula ambali, ini kasusipun seorang perempuan meninggal dunia, kemudian meninggalkan 4 ahli waris. Pertama suaminya, dia mendapatkan 1/4 karena ada anak perempuan. Kemudian anak perempuannya di sini mendapatkan setengah karena dia seorang diri, satu orang anak perempuan. Kalau misalnya anak perempuannya ini 2, maka dia mendapatkan 2/3 dibagi 2. Ya, kemudian ketika ada cucunya perempuan tadi dia nggak mendapatkan, tidak mendapatkan ya. Tapi di sini kasusnya anak perempuan cuma satu orang, maka dia mendapatkan setengah. Kemudian ahli waris yang ketiga di sini ada anak, tapi cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia mendapatkan 1/6 untuk menyempurnakan jumlah maksimal jatah anak perempuan. Oke, maka mendapatkan 1/6. Kemudian sisanya baru diberikan kepada cucu buyut laki-laki, kemudian buyutnya ya, buyut laki-laki. Terus kita tentukan asal masalahipun untuk membagi nanti untuk mengetahui jatah masing-masing dan bagian masing-masing, kemudian membagi harta waris kalau mau. Pertama, niki kita tingali penyebutnya wonten berapa kemawon. Mau suami 1/4, penyebutnya ada angka 4. Kemudian anak perempuan ada setengah, 1/2, maka ada penyebut angka 2, ketemu 4 dan 2. Kemudian anak perempuan atau cucu perempuan kalau mendapatkan 1/6, sehingga penyebutnya angka 6, sehingga ketemu angka 4, 2, 6. Kelipatan terkecil dari angka-angka menikah, 3 angka menikah, ya menikah 12 ketemu asal masalah itu yang menikah 12. Nah, kemudian kita cari tahu jatah masing-masing, bagian masing-masing dari keempat ahli waris kalau asal masalah pun 12. Pertama suami mendapatkan 1/4 dari 12 itu Bapak Ibu 3 ya. 12 kali 4 12 kali dibagi 4 3 kali 1 ini kok 3 bagian, sehingga suami wonten 3 bagian ya. Kemudian anak perempuan setengah dikali 6 dibagi 2 12 bagi 2 6 kali 1 6, sehingga anak perempuan mempunyai 6 bagian ya, 6 bagian. Kemudian cucu perempuan kalau mau mendapatkan 1/6 ya, dikali 12 dibagi 6 2 kali 1 ketemunya 2 okay. Kemudian nanti sisanya untuk buyut kita jumlah dulu. Mau ketemu angka 3, 6 dan 2.
3 jatah suami, 6 jatah anak perempuan, 2 jatah cucu perempuan. Oke, jumlahnya pun 3 sama 6 pinten 9 tambah 2 11. Sisa 1, sehingga 1 bagian diberikan untuk buyut laki-laki kalau mau. Oke, misalipun si mayat meninggalkan pinten menawi angka gampang ya 120 juta. Angka paling gampang ya 120 juta, maka dibagi 12 ketemu pinten 1 bagian pun ya menika 10 juta. Nah, ketika suami jatahnya 3 bagian, maka dikalikan 3 mendapatkan 30 juta. Anak perempuan bagiannya 6 dikali 10 juta ketemu 60 juta. Kemudian cucu perempuan ini pun ada mendapatkan 2 bagian dikali 10 juta menjadi 20 juta. Kemudian buyutipun pikantuk 1 bagian yang ini ke 10 juta. Nah, juga pembagian ini pun Pak. Ini pembagian waris dalam kasus menikah. Ini contoh ketiga. Contoh ketiga. Gampil apa? Ribet lagi. Ribet itu sebenarnya menaik boten-boten atau saya ribet Pak. Ribet. Indonesia nggak berlaku. Iya Pak. Iya terus Pak. Ikan berlaku yang menguasai anak paling tua Pak. Jadi memang ini Pak gitu. Hukum yang berlaku, hukum adat itu Pak. Dalam tapi sampun wonten perubahan Pak dari zaman ke zaman. Menawi zaman dulu mungkin yang paling berkuasa anak paling tua. Untuk anak-anak berikutnya paling di hanya seumur hidup kembali ke yang paling tua. Tapi ya sebagian sampun ada perubahan. Dan ini pramila kalau berubah misalkan untuk pembagian gitu. Ini Pak. Ini Kalau uang juga, sekarang juga di kartu haji. Mungkin niku bisa dihitungkan nominal rumiyin Pak. Dihitungkan nominal rumiyin, terus misalnya niku wonten mobil, wonten pekarangan, wonten rumah. Maka di sini dikalkulasi kira-kira jumlah nominalnya berapa. Tidak perlu dijual dulu, tapi kita nilainya seberapa, misalnya senilai sekian. Maka nanti kemudian bisa nanti menggantikan yang punya uang. Mungkin kan ahli waris kadang-kadang ada yang kaya Pak. Ikan baku niki mendapatkan jatah sekian, nanti misalnya kok masih berupa barang-barang niki, mungkin bisa saling menggantikan dengan uang pribadi untuk menebus niki kadang bentuknya masih rumah, niki rumah ya saya ganti dengan uang pribadi, kemudian ini jatah untuk mengganti jatah rumah, ya rumahnya tidak perlu dijual, kemudian biar saya yang menggantikan. Itu mungkin salah satu solusi ini Pak. Atau kemungkinan misalnya pun barang-barang tidak mungkin untuk dibagi, dibelah misalnya pun, kemudian dan ahli waris pun tidak ada yang mampu untuk menggantikan, kemungkinan bisa menjadi solusi untuk dijual. Misalnya pun mobil gandeng 1, kemudian tidak mungkin untuk satu keluarga yang lainnya untuk menggantikan, dijual rumiyin, kemudian dibagi sesuai dengan jatah yang telah ditentukan. Nah, ini kalau di antara solusi ini pun. Misalnya, seumpama suami istri nggak punya anak, istrinya atau suaminya mati duluan, itu bapak dapat ahli waris. Bapak ibu suami mendapatkan Suami dari istri dapat. suami dari bapak dari istri. Artinya loh, suami istri. Ya suami istri. Istri meninggal duluan, tinggal suami tapi nggak punya anak. Suami dapat ahli waris. Dapat. Angsal Pak, pingan. Iku pingan setengah Pak. Setengah hartanya. Kalau ada anak juga dapat. Pulang karena nggak ada anaknya, kalau itu siapa? Nah itu dulu tinggalannya punyanya istri, tidak punya bapak pulang. Itu
Iku pikantuk jatah setengah Pak, separuh. Piata kan enggak pernah. Kadang-kadang memang begitu Pak. Itu karena mungkin pertama memang ketidakpahaman kita terhadap ilmu waris menika, sehingga apa? Ingkang diperlakukan adat menika. Padahal yang harus matokan ke ilmu waris ingkang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan kata sing wonten hak-hak ingkang kedah dipun berikan kepada yang berhak. Nggih. Ya, itu Pak. Niko tasih mendapatkan hak setengah harta warisan. Ketika istri meninggal dunia masih meninggal wonten suami pun, suami masih berhak mendapatkan setengah harta. Contoh berikutnya. Telepon masih? Belum ya? Sebelum menit. Yes, tunggal masalah harus saya bukan telepon ini. Contoh berikutipun. Misalipun iki seorang laki-laki wafat meninggalkan ibu, ayah, anak laki-laki, kemudian saudara laki-laki sekandung. Kata wonten seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan 4 ahli waris. Wonten ibunipun, bapakipun, kemudian anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung. Saudaranipun mayit. Pertama kita lihat ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan jatah ingkang sampun ditentukan dalam Al-Qur'an. Pertama di sini wonten ibu, ayah, lan saudara, ibu dan ayah niku ingkang ashabul furud. Ibu di sini mendapatkan 1/6, mendapatkan 1/6 karena ada anaknya, karena ada anak laki-laki. Kalau anak tidak ada anak laki-laki, tidak ada saudara kandung, niki ibu mendapatkan 1/3. Tapi di sini kasusnya wonten anak laki-laki, sehingga ibu pun mendapatkan 1/6. Kemudian ayah sama mendapatkan 1/6. Ini ashabul furud itu wonten kalih, ibu dan bapak masing-masing mendapatkan 1/6. Kemudian saudara laki-laki sekandung niki terhalangi tidak mendapatkan warisan karena adanya anak laki-laki. Terus ketika masih ada anak laki-laki, saudara kandung sebapak, seayah atau sebapak aliku tidak mendapatkan. Pamaniku tidak mendapatkan ketika masih ada anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan saja, itu masih memungkinkan mendapatkan bagian. Menika sisa ketika ada sisa. Dalam kasus menika, saudara laki-laki mayit atau pamannya anak laki-laki di sini tidak mendapatkan bagian, maka sisanya untuk anak laki-laki. Sisa warisan yang sampun dipun pendet ibu 1/6, bapak 1/6, maka sisanya diberikan anak laki-laki. Pemecahan masalah pun mau wonten angka 1/6 dan 1/6, maka penyebutnya wonten angka 6, sehingga KPK kelipatan terkecil dari penyebut 6 ini pinten Pak Bu? 6 terkecilnya 6, sehingga ibu mendapatkan pinten bagian 1/6 dari 6, 1 bapak sama 1/6 dari 6 ini kok 1, maka 1 bagian untuk ibu, 1 bagian untuk bapak, sisanya wonten 4 bagian itu untuk anak laki-laki semuanya. Misalnya meninggalkan 60 juta dibagi 6 asal masalahnya, sehingga 1 bagian mendapatkan 10 juta. Ibu mendapatkan 1 bagian 10 juta, bapak mendapatkan 1 bagian 10 juta, anak laki-laki sisanya yang 4 bagian yaitu 40 juta. Nah ini kalau kasus ingkang kalau Pak Salajengipun contoh kelima,
seorang laki-laki wafat meninggalkan 2 anak laki-laki. Seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan ahli waris. Pertama ada 2, ini 2 anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki nih ya, cucu laki-laki. Kemudian yang ketiga ada bapak, keempat ada kakek, keenam ada nenek. Ya, konten kita 2 anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak, kakek, nenek. Terus pun ini kalau bagian ini pun kita perhatikan ashabul furud, ahli waris yang memiliki bagian yang pasti yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Pertama wonten sinten iki? Bapak. Ya, bapak kemungkinan mendapatkan 1/6 atau 1/6 dari sisa atau sisa. 1/6 tambah sisa atau sisa. Kakek sama seperti bapak kondisinya. Nenek mendapatkan 1/6. Ya, dalam kasus menikah pertama bapak mendapatkan 1/6 karena mayat memiliki anak laki-laki. Ya, kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, mayat mendapatkan mendapatkan sisanya, ya, asobahnya. Maka di sini bapak mendapatkan 1/6, neneknya mendapatkan 1/6, nenek 1/6. Ya. Kemudian 2 atau cucu laki-laki ini tidak mendapatkan, terhalangi oleh anak laki-laki, 2 anak laki-laki. Okay. Kemudian kakek ini tidak mendapatkan warisan, terhalangi oleh bapak. Ketika ada bapak maka kakek tidak mendapatkan. Okay. Ketika bapak sudah meninggal masih ada kakek mendapatkan jatah 1/6 di sini. Okay. Kadang di sini ada kakek ada bapak, yang mendapatkan adalah bapaknya, kakeknya bukan mendapatkan. Berbeda dengan neneknya. Neneknya masih mendapatkan 1/6 karena tidak ada ibu. Kalau masih ada ibu, nenek tidak mendapatkan. Tetapi gandeng di sini bukan ibu meskipun ada bapak, maka nenek masih mendapatkan jatah 1/6. Oke, mendapatkan jatah 1/6. Kemudian cucu bukan mendapatkan, oke, kemudian kakek bukan mendapatkan. Maka di sini ketemu kalau mau angka 1/6 dan 1/6 sama ya kasus sebelumnya. Ya 1/6. Berarti asal masalahnya pun sami 6 ya. 6. 1/6 untuk bapak, 1/6 untuk nenek. Sehingga jatah bapak dan nenek 1-1. Sisanya wonten 4. 4 harus dibagi untuk 2 anak laki-laki. Sehingga masing-masing mendapatkan 2 bagian karena anak lakinya ada 2 orang. Okay. Maka masing-masing 1 anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak laki-laki yang berikutnya mendapatkan 2 bagian, bapak mendapatkan 1 bagian, nenek mendapatkan 1 bagian. Oke, misalnya pun 60 juta kalau mau, maka anak laki-laki pertama mendapatkan 20 juta, anak laki-laki kedua mendapatkan 20 juta, kemudian bapak mendapatkan 10 juta, nenek mendapatkan 10 juta. Nah ini kok contoh sederhana pun gitu, contoh sederhana pembagian ahli waris. Okay. Mungkin menaik waktu kasus-kasus sedemikian, misalnya pun dalam kehidupan kita, monggo dibuat pecahkan dengan ilmu fawaid menika. Okay. Sebab menika terkait hak, okay. Hak ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kadang jamaah rahimahullah beberapa contoh kasus, okay. Beberapa contoh kasus ahli waris atau mawaris mungkin saged memberikan gambaran ya, lan mungkin kita saged ngamalaken ya, lan mungkin Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita sedaya untuk memahamilan ngamalkan ilmu menika. Mekaten kirang panjenengan pangapunten kula akhiri kita belum kembalikan dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,